Halo teman-teman, ketemu lagi di Syaukat Khan channel video baru. Semoga semua teman-teman baik dan sehat selalu. Dan di kali video ini kita akan lihat video yang berjudul Indonesia makin disegani dunia. Prestasi Prabowo selama menjabat siap jadikan RI macan Asia. Dan kita akan lihat di era Prabowo bagaimana Indonesia akan berkembang, seberapa Indonesia akan berkembang dari banyak sisi, dari sisi kekuatan militer, dari sisi ekonomi Indonesia. Dan saya rasa Indonesia akan sangat cepat berkembang di tahun-tahun selanjutnya, karena banyak negara yang kemarin ketika Indonesia mau ganti ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, banyak investor yang mereka mau invest di sana. Oke teman-teman, kita akan ke video selanjutnya, kita akan lihat ada apa saja di video ini. Dan kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe dan like video ini. Mari kita ke video. Remain unconvinced if they defy you. Oh, bahasa Inggrisnya. We are 200 million people. They defy you though. We are 200 million people. Wow. Who are they? Oh my god. Oke, bahasa. Perhitungan suara resmi dari KPU memang belum selesai, tapi aroma kemenangan dari pasangan 02 sudah begitu pekat. Bukan cuma datang dari hasil quick count beberapa lembaga survei, tapi juga karena beberapa pemimpin negara besar sudah memberikan kata selamat pada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilu 2024. Oke. Mulai dari Perdana Menteri UK yang ditampilkan Prabowo di Twitternya. Kemudian di postingan lain, Prabowo diberikan selamat sambungan telepon dari Perdana Menteri Australia, Singapura, Malaysia, dan juga dari Presiden Sri Lanka. Luar biasa, oke. Nah, bahkan Putin beri selamatan ke Putin pun, wow, luar biasa ini, oke. tokoh sekelas Presiden Rusia Vladimir Putin Putin beri selamatan ke Prabowo, meningkatkan relasi kuat juga telah memberi selamat pada Prabowo. Kalau sudah begini, memang menarik untuk terus menempatkan perhatian pada Prabowo. Hari ini, bagaimana kalau kita membahas prestasi Prabowo di militer hingga menjadi Menteri Pertahanan? Karena itu saya bekerja keras gimana merancang pertahanan yang kuat. Seperti yang kita tahu, Prabowo mendapat nama besarnya dari militer. Pria yang lahir pada 17 Oktober 1951 ini menapaki karirnya di dunia militer sejak luar biasa ini gambarnya. tahun 1974, tahun di mana dirinya lulus dari Akabri. Sejak kelulusannya, tahapan karir Prabowo sangatlah cemerlang. Di tahun 1976, dia langsung masuk dalam Kopasanda atau Komando Pasukan Sandi Yuda yang menjadi cikal bakal dari Kopassus. Keren banget. Kemudian pada tahun 1985, Prabowo mendapat kenaikan pangkat menjadi Wakil Komandan Batalion Infanteri Lintas Udara 328. Saat menjabat di posisi ini, Prabowo sudah berpangkat Letnan Kolonel dan terlibat dalam beragam operasi penting. Keren. Salah satunya adalah Operasi Perburuan Sanana Gusmao, tokoh gerilyawan Fretilin dari Timor Leste. Setelah mendapat berbagai kepercayaan di karirnya tersebut, tahun 1993, Prabowo kembali masuk dalam Kopassus. Cuma butuh 2 tahun setelah kembali ke Kopassus, dirinya menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus tahun 1995. Pengalaman dia itu luar biasa, sangat luar biasa. Saat menjadi Komandan Jenderal Kopassus, Prabowo memupuk namanya dengan baik lewat serangkaian operasi yang sangat terkenal. Mulai dari penyelamatan penumpang Garuda DC-9 Woyla di Bangkok tahun 1981. Kemudian, ada juga operasi pembebasan Sandra Mapenduma tahun 1995. Kemudian Prabowo juga memimpin ekspedisi pendakian Gunung Everest tahun 1997. Saat menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, karir Prabowo melejit dengan maksimal. Berkat keberhasilannya sebagai Komandan Jenderal Kopassus tahun 1998, Prabowo diberikan amanah sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Salah satu posisi paling penting di TNI. Betul sekali. Sayangnya,
posisi ini tidak lama diemban oleh Prabowo. Seperti yang kita tahu, di tahun yang sama, mertua Prabowo yang tak lain dan tak bukan adalah Presiden Soeharto, yang juga mertua Prabowo mundur akibat protes mahasiswa dan rakyat yang menandai berakhirnya Orde Baru. Oke. Di momen tersebut juga Prabowo dipecat dari TNI karena beragam masalah, termasuk dugaan pelanggaran HAM berat yang melibatkan penculikan aktivis. Oke. Sampai sekarang, kasus ini terus ramai dibicarakan, apalagi setelah politisi Gerindra Fadly Zon mengatakan kalau Prabowo diberhentikan dengan hormat. Wow, oke. Setelah diberhentikan dari TNI, Prabowo kemudian mengasingkan diri ke Yordania selama beberapa tahun dan kembali ke Indonesia menjadi seorang politisi. Luar biasa, terus ganti karir ke luar biasa, pengalamannya bertahun-tahun dan beda-beda, keren. Di tahun 2004, Prabowo masuk dalam Partai Golkar dan sempat masuk bursa calon presiden. Sayangnya, dikalahkan oleh tokoh lainnya. Oh, Nah, di tahun 2008, barulah Prabowo membangun partainya sendiri yang kita tahu bernama Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra. oke. Lewat partai inilah, Prabowo mendapatkan banyak kesempatan dalam panggung politik Indonesia. Mulai dari menjadi wakil Ibu Megawati pada pemilu 2009, Oke. kemudian menjadi lawan dari Pak Jokowi di pemilu 2014 dan 2019. Wow, oke. Lalu, yang paling tidak terduga adalah membentuk koalisi dengan Jokowi, di mana Prabowo ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan. Wow. Posisi ini jelas tidak main-main, karena di masa pemerintahan Jokowi, Kementerian Pertahanan menjadi kementerian dengan anggaran mentereng yang menembus angka 135,4 triliun rupiah. Wow, luar biasa. Kementerian Pertahanan di tangan Prabowo juga berhasil menaikkan namanya dengan berbagai Sejarahnya benar-benar merindingkan ini. prestasi yang dibuahkan oleh Prabowo selama menjadi menteri. Mulai dari melakukan peningkatan kualitas pendidikan. Selama hampir 5 tahun menjadi Menhan, setidaknya ada 5 sekolah baru yang didirikan di daerah strategis Indonesia. Oke. Kemudian ada juga 2 politeknik, di mana salah satunya adalah Universitas Pertahanan di Atambua, Nusa Tenggara Timur. Wow, oke. Selain peningkatan kualitas pendidikan, ada juga peningkatan industri pertahanan dalam negeri. Perlu kita tahu, kalau Indonesia yang sampai sekarang memang menjadi konsumen dalam persenjataan militer, sudah mulai melakukan produksi dalam negeri. Sudah ada banyak perusahaan dalam negeri yang membuat persenjataan militer. Contohnya, PT PAL yang berfokus pada persenjataan militer Angkatan Laut dan telah membuat kapal cepat rudal serta kapal selam KRI Alugoro 405. Wow, keren banget ya kabarnya. Kemudian ada juga PT Sari Bahari yang memproduksi berbagai macam senjata seperti bom latih, bom tajam, peluncur roket, hingga rudal canggih seperti rudal petir. Wow. Lalu ada juga PT Pindad dengan beragam inovasinya seperti senapan serbu Banyak sekali ya perusahaannya, dan setiap perusahaannya kerja untuk khusus alutsista yang khusus, tidak campur ya. SS-2, sniper SPR-3, dan juga kendaraan lapis baja maung yang dianggap sebagai peningkatan signifikan dalam produksi persenjataan dalam negeri. Oke. Nah, meski sudah melakukan produksi dalam negeri, Indonesia tentu saja bukan negara yang bisa langsung memiliki produk super canggih dan bisa bersaing di kancah internasional. Makanya di masa Prabowo sebagai Menhan, modernisasi alutsista lewat skema pembelian masih dilakukan. Beberapa pembelian yang sering dibicarakan adalah jet tempur, di mana Indonesia membeli jet tempur canggih Amerika Serikat F-16EX dan juga jet tempur canggih Prancis Rafale. Oke. Tentu saja Biasanya saya lihat banyak alutsista yang canggih banget Indonesia itu beli dari Prancis. Hubungannya Prancis Indonesia juga sangat baik. Pembelian yang dilakukan ini tidak murah karena satu unit jet tempur F-15EX memiliki harga sekitar 80 juta US. Wow. Sangat-sangat mahal. Satu pesawat saja, dan mungkin ada pesawat lebih mahal dari ini, luar biasa. Dolar atau 1,22 triliun rupiah. Dan jet tempur Rafale memiliki harga 115 juta US dollar atau 1,79 triliun rupiah. Wow, luar biasa. Satu pesawatnya bisa lebih dari 100 juta dolar. 1,79 triliun dengan uang Indonesia, sangat mahal satu pesawat saja. Oleh karena itu, kalau Indonesia membeli pesawat dari luar negeri,
kayak kontraknya contoh 40 pesawat, terus setiap tahun Indonesia akan membeli mungkin 5 sampai 7 seperti itu, ataupun sampai 10. Tidak bisa membeli semua karena sangat mahal pertama, dan tidak hanya dengan satu negara akan kontrak, tapi dengan macam-macam negara. Oleh karena itu dari setiap negara itu setiap tahun mungkin 2 atau 3 alutsista saja yang Indonesia akan menerima, dan ini sejarahnya luar biasa dari Prabowo dan pengalamannya juga dia sangat luar biasa. Dan aku sangat suka video ini dan sangat berterima kasih dari teman-teman yang rekomendasi aku video ini. Kalau teman-teman baru ke channel ini, tolong jangan lupa subscribe channel like video ini. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa.